welcome back to my channel Dayana Islami Edia. Kembali lagi bersama gue. Hai. Dan untuk kamu yang baru datang dan baru ngeliat Dayan, salam kenal dan hangat ya. Dan untuk my subscriber, welcome again with me. Ini cincong-cincong gak jelas karena di video kali ini gue ngebuat bener-bener dadakan banget idenya. Ya, Hamin satu upload dan ini juga malam-malam guys. Gue nggak pernah tag video malam-malam ya, karena ide dadakan harus cepet dieksekusi. Karena kalau nggak dieksekusi nanti lama-lama menjadi basi gitu kan. Besok itu tanggal 19 April. Ada satu hal yang gue ingat adalah 19 April bukannya tanggal gue wisuda ya, tanggal gue hafla ya waktu di Darko. Oh my god, asik juga kali ya kalau upload sesuatu yang berkaitan sama hafla. Sedangkan kan sekarang kita lihat sendiri Darko aja udah mulai liburan kan sampai bulan puasa. Dan gue tuh sempat bertanya-tanya, oh my god, apakah Darko gak ada haflah gitu tahun ini? Masa iya sih? Tapi alhamdulillah udah gue tanya lagi ke Ustazah Rati kalau misalkan nanti tahun ini bakalan tetap ada haflah, tapi setelah corona ya guys. Nah that's why gue mau ngajak lo semua untuk bikin haflah online ya. Kita flashback lagi, kita nostalgia lagi ke masa-masa 2015 pada tanggal 19 April kemarin. Kita nostalgia lagi. Dan di sini teman-teman lihat sendiri kan, gue udah pakai baju tarang. Ya, ramai sekali kan bajunya. Tarang. Ini adalah baju haflah gue ketika tahun 2015. Untuk kamu yang belum tahu haflah itu apa, haflah itu semacam wisuda angkatan. Kalau mungkin di SMA ada juga ya wisuda pelepasan para murid-murid yang pada akhirnya mereka akan berpisah dengan teman-teman. Ya, buat teman-teman semua, kalian tahu sendiri kan ini fittingnya itu kayak gimana. Masa-masa kita bentar lagi haflah tuh bener-bener rempong, serempong-rempongnya, but it's okay. Kita sangat menikmati itu semua. Dan alhamdulillah sekarang udah pas ke 5 tahun kita ternyata udah meninggalkan pondok pesantren tercinta. Maka dari itu, Dayan di sini mau upload audio waktu pidato haflah bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah salah satu temen Dayan, Fajri, masih nyimpan audio haflah. Jadi Dayan minta deh, lumayan juga kan ya buat flashback gimana gitu kan, bernostalgia gimana gitu. Tujuan Dayan untuk upload audio haflah ini adalah, first of all, Dayan mengucapkan terima kasih banyak untuk Ustazah Rati dan Ustadz Misbah yang udah ngajarin Dayan banyak hal tentang yang berbau dengan public speaking ini untuk pidato haflah. Thank you so much. Ingat banget Dayan waktu Dayan pertama kali belajar sama Ustazah Rati terus pidato, dan Ustazah Rati bilang kalau misalkan saya jadi juri kamu, saya nggak akan pernah mau milih kamu untuk pidato haflah. Ya saja, karena kamu jelek banget. Kalian tahu sendiri lah ya, Ustazah Rati itu kalau udah ngomong kayak gimana, lekit gitu. Tapi itulah yang ternyata ngebuat gue bangkit. Dan thank you juga buat Ustadz Misbah yang udah ngajarin gue terus dengan sabar. Pada gue lelah banget, gue susah banget buat ngapal. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, seiring gue sering latihan, dan alhamdulillah kebantu semuanya. Dan gue ucapkan juga thank you so much buat Zikri Ramadan, karena perpaduan teks pidato haflah gue ini adalah perpaduan juga teks pidato haflah sama dia dan Ustadz Misbah dan juga Ustazah Rati. Jadi yang membuat ini semua menjadi sebuah kata per kata yang benar-benar bermakna sendiri buat gue yang nyampein kemarin. Thank you so much. Dan makasih juga buat Fitriana Fadila sih udah ngajarin gue dan ngasih kepercayaan diri gue ketika gue thinking that kayak gue gak bisa, gue juga bukan siapa-siapa, mana bisa gue pidato haflah gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat ya usaha, alhamdulillah Allah mewujudkan salah satu mimpi gue pada kala itu. Dan itu pun gak bakalan tercapai gitu tanpa adanya support dari teman-teman terdekat gue pada kala itu. Yang gue inget adalah gue thank you so much banget buat anak-anak Diwan, terutama yang sekamar sama gue. Thank you so much udah selalu mensupport gue. Yaudah lo bisa, ayo pidato haflah, ayo latihan. Thank you so much. Dan spesial juga untuk teman gue yang sering banget gue tidur di sana, yaitu Ikvina Aisyah Rahmat. Thank you so much udah selalu support gue, karena gue gak tahu dia tanpa lo. Oh my god, okay. Dan thank you so much juga buat semua teman-teman gue, mulai dari ya yang saya inget gue tuh April. Thank you Kakak Sipa Nabila, Cipa Aulia, terus Kak Haliza Nurbaiti, Agem, Rifmi Farhani, Sanidza Putri, Alifia Yanda, siapa lagi ya. Pokoknya banyak banget yang alhamdulillah udah nge-support gue kemarin ketika gue ngedown saat untuk pemilihan pidato haflah ya. Dan bentar lagi haflah tapi gue belum
belum sama sekali bisa ngafal. Dan thank you so much udah nge-support gue kemarin. Oh my god, love you. Karena kalau misalkan tanpa support dari kalian, gue gak bakal mungkin bisa mendapatkan audio ini nanti bakal kalian dengerin dengan cara, oh my god, ini beneran gue ngomong. Masa sih 11 menit tuh gue ngomong sendiri tanpa ngafal ya. Tanpa support kalian, gue gak bakal berhasil seperti itu. Jadi hasil audio nanti yang bakalan kamu dengerin adalah hasil dari support kalian, para teman-temanku di kelas. Nah, thank you so much. Dan thank you juga buat Isma, Upil, sahabat-sahabatku tersayang. Isma yang udah ngerawat gue ketika hamil berapa hafla gue down, sakit, gara-gara gue belum bisa ngapal salah satu masukan tentang Inan tadi dalam pidato hafla gue. Thank you so much udah menyediakan kamar untuk merawat gue di sana, thank you. Dan makasih juga buat Darwati Fuzi Astuti, karena tanpa lo gue gak akan pernah tahu what is the miracle of pray. Thank you so much udah ngajarin gue semangat hidup juga waktu kala itu. Akhirnya gue bisa mewujudkan impian gue. Thank you very much. Dan semua anak kelas IPSA, anak Diwan, gue semua anak kelas 6 yang udah mau support gue. Dan untuk anak-anak gue di bagian perpustakaan, terima kasih banyak udah selalu mensupport. Thank you so much. Pokoknya buat semuanya gue gak bisa nyebutin satu-satu karena aduh, tanpa kalian kemarin gue gak akan pernah bisa pidato haflah kayak begitu. Oke, thank you so much again. Sekali lagi thank you so much. Gue gak bisa ngucapin apa-apa. Pokoknya semangat terus untuk mewujudkan impian-impian kalian. Dan jangan pernah patah semangat walaupun memang banyak yang mematahkan. So, percaya juga dengan the miracle of pray, karena segala sesuatu dengan usaha dan doa itu gak akan ada yang gak mungkin. Pasrahin semua ke Allah untuk segala mimpi-mimpi kita. Dan udah, gue ngomong panjang lebar, dan langsung aja yuk kita nostalgia. Dan diingatkan bahwa yuk mulai sekarang, ayo nih, ini udah mau start ya kita nostalgianya. Dan buat kamu yang masih dengerin pakai not by headset, gue saranin pakai headset aja biar lebih gedit gitu feelingnya. Oke, dan nanti setelah ini gue bakal sharing gimana sih caranya public speaking oke, pidato oke, dan bisa ngebawa masa. Oke? Yang gue dapetin waktu pidato hafal kemarin. Oke, lanjut aja, kita langsung cek audionya. Oke, jangan kemana-mana dan jangan di skip. Dicoba masuk ke dalam suasana hafla tahun 2015. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Dar El Kolam, Ayahanda Kiai Al-Hajj Ahmad Syahiduddin beserta Ibu, Ibunda Hajah Enah Huwainah, Ayahanda Kiai Al-Hajj Hatim Fanani, Ayahanda Kiai Al-Hajj Muhammad Mahdi beserta Ibu. Yang kami hormati, pemimpin Pondok Pesantren Dar El Kolam, Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Nahrul Ilmi Arif, Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Odi Roshihuddin, Al-Ustadz Zahid Purnawibawa. Yang kami hormati, pemimpin Pondok Pesantren Latansah, Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Adrian Mafatihullah Karim, Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Muhammad Soleh Rashad, Al-Ustadzah Hajah Ernawati Suhatu Imamah. Yang kami hormati, Ibunda Hajah Nenah Hasanah. Dan yang kami hormati, para asatid wal ustadzah Pondok Pesantren Dar El Kolam, ayahanda dan ibunda tercinta, rekan-rekanku seperjuangan, dan adik-adik kelasku yang kakak banggakan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Di pagi hari yang berbahagia ini, di mana langit biru menaungi bumi ilahi dengan indahnya terik mentari yang menyelimuti alam semesta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat
dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Detik-detik waktu terus berjalan. Hari-hari terus bergulir. Lembaran-lembaran hidup terus berganti. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tidak terasa, 6 tahun sudah kami berada di pondok pesantren ini. Laksana sebuah pohon yang telah ditanam selama 6 tahun silam ini, yang pada akhirnya dapat berbuah manis yang siap untuk dipetik. Itulah ibarat kami selama menuntut ilmu di sini. Bahkan sampai detik ini, kami masih tidak percaya bahwa hari ini adalah hari pelepasan kami sebagai santri pondok pesantren Dar El Kolam. Ini semua tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan, dorongan, serta nasihat dari engkau, wahai guru-guruku, ayahanda dan ibunda tercinta, rekan-rekanku seperjuangan, dan adik-adik kelasku yang kakak banggakan. Guru-guru yang kami cintai, bagi kami, engkaulah pahlawan sekaligus orang tua kami di dalam kehidupan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh asatid wal ustadzah yang telah merubah gelapnya kehidupan menjadi cahaya yang terang benderang, yang telah menjadikan kami permata yang tak ternilai harganya, dan yang telah banyak melimpahkan ilmunya kepada kami, yang tidak hanya sekedar ilmu duniawi, melainkan yang jauh terpenting daripada itu adalah ilmu ukhrawi, yang akan kami jadikan acuan dan pedoman sebagai bekal untuk menggapai cita-cita kami ke arah yang lebih baik. Dan yang tak kalah terpenting daripada itu, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami menuntut ilmu di sini, kami tidak memerankan sikap baik dalam kesolehan dan kebaktian kepada kalian. Hanya dengan maaf dan keriduan kalianlah ilmu ini dapat barokah dan bermanfaat bagi kami. Doakan kami agar kami dapat menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlakul karimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayahanda dan ibunda tercinta, terima kasih engkau telah berjuang lahir dan batin merawat kami, sehingga kami dapat menjadi seperti sekarang ini. Engkau yang selalu mendoakan kami, agar kami dapat menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga memiliki kepribadian yang mandiri, dewasa, dan berani dalam melawan ketakutan akan kehidupan yang lebih keras di masa yang akan datang. Dengan senyuman, engkau sembunyikan segala keletihan. Dalam derita siang dan malam datang silih berganti menimpa engkau. Tak mampu sedikit pun menghentikan langkah-langkahmu untuk memberikan harapan baru kepada kami, anak-anakmu. Maafkan kami jika selama ini kami masih belum bisa menjadi apa yang ayahanda dan ibunda inginkan. Akan tetapi kami akan selalu menjaga akhlak kami dimanapun kami berada, sesuai dengan ajaran pondok pesantren. Semoga hal ini mampu membuat lukisan senyuman indah di wajah ayahanda dan ibunda tercinta. Rekan-rekanku seperjuangan, 2 bulan yang lalu, satu dari kita telah kembali ke pangkuan Sang Kholik. Segala kebersamaan, kesetiaan selalu membekas di hati ini. Selamat jalan Inanta Adimah. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu. Amin. Teman-teman, teruskanlah perjuangan kita dalam menggapai masa depan. Karena hidup adalah pilihan. Langkah awal adalah perjuangan dalam mewujudkan impian masa depan. Walaupun kita tahu betapa luasnya samudera kehidupan, betapa tingginya bintang kesuksesan. Namun, cita-cita jangan hanya diangan-angankan. Akan tetapi, tekunilah sampai semuanya terwujud dengan sempurna. Memang, terkadang pesona dunia mampu mengalahkan gemerlapnya intan permata. Namun itu semua hanyalah fata morgana. Tiada yang abadi di dunia ini.
selain nikmatnya beribadah kepada Allah dan indahnya amal soleh di masa depan. Oleh karena itu, teruskanlah perjuangan kita dalam menggapai cita-cita sebagai bekal amal soleh di masa yang akan datang. Walaupun nanti kita akan berpisah, walaupun nanti kita akan pergi jauh meninggalkan semua, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetap jaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan kita ke arah yang lebih baik. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebersamaan, kesetiaan, dan semangat kalian semua yang tak pernah pudar dalam menghabiskan waktu bersama-sama di pondok pesantren tercinta ini. Waktu terlalu cepat berputar, bumi terlalu cepat berevolusi, sehingga tak terasa kini tiba saatnya kita berpisah. Tak dapat dipungkiri, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Selamat berjuang teman-temanku seperjuangan. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adik-adik kelasku yang kakak banggakan, perjalanan kalian masih panjang. Teruslah berusaha untuk menggapai semua cita-cita. Ibarat sebuah kapal, tak mungkin berlabuh jikalau dayung tak terayuh. Terkadang ombak tenang, angin sepoi-sepoi, tetapi terkadang pula ombak besar beserta gemuruh petir yang siap menghancurkan kapal-kapal kalian. Berhati-hatilah adik-adikku, kitalah mujahid-mujahid kecil yang akan meneruskan perjuangan Rasul di masa yang akan datang. Bendera Islam telah kita tancapkan, layar Islam telah kita kembangkan. Pantang bagi kita untuk mundur surut ke belakang dalam memajukan agama Islam. Raihlah harapan menjadi sebuah kenyataan dan jadilah manusia sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Dan yang terakhir, kepada pengasuh dan pemimpin pondok yang kami muliakan, terima kasih. Engkaulah yang selalu memberikan fasilitas terbaik untuk kami. Engkau yang selalu ada ketika kami bimbang. Engkaulah yang selalu memberitahu kami makna sebuah kehidupan. Dan tak lupa pula, Engkaulah yang selalu mengajarkan kami makna dari sebuah keikhlasan. Mungkin inilah saat-saat terakhir kami untuk tinggal di pondok pesantren ini, yang telah lama menjadi saksi bisu perjuangan kami selama 6 tahun silam ini. Sebuah kisah kenangan indah yang sulit dilupakan dan tak akan pudar oleh ruang dan waktu. Selamat tinggal guru-guruku, selamat tinggal adik-adikku, selamat berjuang teman-temanku. Ayah, ibu, hari ini kami kembali ke pangkuanmu. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana? Tadi udah dengerin kan audio pidato haflahnya. Jadi gimana nih pendapatnya? Udah mulai terbawa belum ketika mendengarkan itu ke masa-masa 2015 ketika kita haflah? Yuk komen langsung aja di bawah ya. Apa perasaan kalian ketika mendengar itu? Jadi pengen hafal lagi atau pengen balik lagi ke pesantren? Oke, langsung ya lanjut. Bagaimana sih caranya teknik pidato yang baik dan benar gitu? Ini based on my experience waktu kemarin belajar untuk persiapan pidato haflah ini. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah satu, teks pidatonya. Jadi lo harus benar-benar prepare sama teks pidato lo. Karena apa? Tanpa adanya teks pidato, lo nggak bakalan bisa prepare untuk menghafal ataupun mengucapkan kata-kata tersebut gitu. Jadi gue saranin ketika lo udah memprepare teksnya itu, benar-benar lo buat kata-kata yang setidaknya itu sesuai dengan objek lo, maksudnya sesuai dengan sasaran audiens lo. Karena kenapa? Biar audiens itu bisa ikut juga nanti memahami apa yang lo katakan. Jadi satu, teks lo udah harus benar-benar lo sediain, karena ini nanti bakal berlanjut ke persiapan kedua. Dan kedua, persiapannya adalah menghafal. Menghafal ini caranya gimana? Gue
menuntut kalian semua untuk menghafal ketika public speaking di depan, tapi gue hanya menyarankan kalian kalau misalkan kalian udah ada teksnya nih ya, yang di persiapan pertama, terus hafalkan dalam segi kalian ucapkan secara terus-menerus. Karena apa? Itu untuk melatih antara sinkronitas antara mulut dan pikiran gitu. Karena sometimes kalau misalkan kita itu hanya menghafal otak, tapi kita menghafalnya itu dalam hati, nggak diucapin secara langsung, itu keseringan malah antara mulut dan otak ini nggak sinkron. Makanya ini yang sering menyebabkan kadang kita kalau ngomong di depan umum itu suka ya karena ketika kita udah mau berbicara tapi otak yang di dalam ini masih mencari-cari. Karena apa? Kata-kata yang selalu kita ucapkan di dalam hati itu nggak keluar kan ketika mulut kita berucap. Nah makanya ketika persiapan pidato juga atau berbicara di depan umum, istilahnya kamu juga harus untuk mempraktekkan secara langsung dengan mulut kamu. Karena kenapa? Agar antara mulut dan pikiran itu sinkron dan tidak gitu. Terus yang ketiga, eye contact kamu harus main, gesture kamu juga harus main. Karena kenapa? Biar ketika kamu berbicara di depan itu tidak membosankan para pemirsanya, para audiensnya. Karena dengan kamu memainkan gesture, mereka nggak akan hanya fokus dengan apa yang kamu katakan, tapi gesture kamu ini juga menunjukkan bahwa oh iya, gue berkata begini untuk begini loh. Jadi maksud gue tuh begini-begini, terus begini-begini. Makanya jangan heran untuk beberapa temen pare gue yang waktu dulu sekelas sama gue, atau mungkin dia kenal gue sejak lama, atau temen kampus gue, kenapa sih gue tuh sering banget kalau misalkan lagi public speaking di depan orang, gue tuh selalu mainin gesture kayak begini, ya begini. Karena emang itu udah menjadi kebiasaan gue ketika gue persiapan pidato haflah. Gue tuh nggak bisa kalau misalkan ngomong itu without gesture, karena kalau tanpa gesture kayak kurang greget aja gimana gitu. Jadi ya inilah alasannya ya untuk teman-teman kampus gue juga kenapa gue selalu memakai gaya gesture, nggak bisa diem lah istilahnya. Kadang gue begini, kadang gue begini ya karena itu selalu memanfaatkan gesture di setiap situasi ketika gue berbicara di depan umum. Terus yang keempat, mempersiapkannya dalam berbentuk kita ikut menjiwai apa yang akan kita sampaikan pada orang lain. Jadi kenapa gue bilang ini juga bagian terpenting juga ketika lo mau public speaking di depan umum, penjiwaan lo itu harus dapat, harus gedit. Karena kalau kata Ustadz Misbah yang ngajarin pidato haflah kemarin, kalau tanpa ada penjiwaan, ibaratkan lo itu kayak kosong gitu. Orang-orang nggak akan pay attention ke lo, karena lo nggak bisa membuat orang lain itu mengerti apa yang sedang lo rasain dan apa yang sedang lo omongin gitu. Jadi seakan-akan coba lo menjiwai apa yang lo bicarakan agar orang lain ini tuh juga masuk ke dalam pembicaraan yang sedang lo bicarain. Dan sesuaiin juga penjiwaannya itu, sesuaikan dengan konteks acara kamu yang sedang kamu jalani. Misalnya kayak gue kemarin adalah pidato haflah, berarti itu perpisahan kan. Ini konteksnya harus kayak gimana? Berarti gue harus membawa mereka itu ikut pada gue, apalagi gue pidato bahasa Indonesia kemarin yang semua orang itu tahu bahasa Indonesia dibandingkan Inggris dan Arab. Gimana caranya orang lain itu bisa gue tekan biar mereka itu memahami dan merasakan dan bahkan ikut nangis pula dengan apa yang gue ucapin ini tentang perpisahan gitu. Jadi sesuaikan aja sama konteksnya, lo itu lagi ngomong buat acara apa gitu ya. Jadi gitu lah, penjiwaan juga harus gedit banget. Karena ibaratkan kalau penjiwaan lo nggak dapet, lo itu kayak ngomong sama tembok. Dalam komunikasi itu kita kudu ada feedback kan. Feedbacknya itu entah mereka mengucapkan secara langsung dengan kita, ataukah mereka yang akan merespon dalam hati, oh iya, ataukah mereka yang akan bakal mengangguk, ataukah mereka yang akan menangis, sedih banget gitu. Jadi sesuaikan aja penjiwaannya ya guys. Nah juga keempat yang perlu lo perhatiin juga adalah intonasi, artikulasi, volume, dan pause-nya lo berbicara itu seperti apa. Karena dengan adanya intonasi dan lain sebagainya, maka akan ada penekanan-penekanan tertentu yang bisa menjadikan pidato lo ini menjadi lebih menarik dan juga unik dalam penyampaiannya. Karena ini sumpah, ini penting juga sebagai bumbu-bumbu lo untuk pidato. Karena tanpa adanya intonasi itu ibaratkan lo masak sayur tapi nggak pakai garam, jadinya hambar rasanya. Jadi ini penting juga.
artikulasi kenapa penting? Karena ketika lo mengucapkan sesuatu tapi lo kelibet-libet, kebelit-belit, itu bakal mengurangi eksistensi lo dan estetika lo dalam menyampaikan pidato. Jadi itu sih guys ya, yang harus diperhatiin juga dan gak kalah penting juga, yaitu intonasi, artikulasi, sama speed dan pause lo ketika lo berbicara pidato gitu. Rendahnya, tingginya suara lo, iramanya mau gimana, karena itu menjadi penting juga untuk membuat perbedaan pembacaan pidato lo ini tentang apa dengan jenis pembacaan teks atau naskah lainnya. Jadi biar ada penekanan-penekanan tertentu di sini. Jadi begitu guys. Dan juga satu lagi guys, ketika lo berkomunikasi public speaking di depan, jangan lupa juga untuk eye contact main ya. Eye contact main, harus main, karena tanpa ada eye contact mereka akan not pay attention sama lo. Audiens lo bakal oh ya udah oke, bye gitu. Jadi gitulah. Inilah beberapa yang gue rangkum ya. Untuk selebihnya mungkin bisa kamu cari tahu lagi di tempat lain. Karena sebenarnya ada banyak sih, cuma gue kayak gak inget gitu. Intinya mau begitu. Intinya satu sih, kalau mau public speaking di depan tuh percaya diri aja. Percaya diri, jangan pernah takut sama apa yang lo mau omongin, dan yakinin apa yang lo omongin kalau omongan lo itu benar gitu. Dan tentunya percaya diri itu gak bakal muncul tanpa adanya persiapan, dan maka dari itu persiapan juga harus di nomor satukan, karena percuma aja gak akan ada hasil yang maksimal tanpa ada usaha yang maksimal juga. So preparation before public speaking is the best good idea for you who wants to be a good public speaker in your area. So okay, that's all guys from my tips about the public speaking for the speech. So if you have any suggestion for my video, you can comment on the below. And also if you want add also the suggestion for the tips public speaking in front of the people, so you can also in the comment below. Okay, thank you so much for listening my speech about how gimana sih caranya pidato yang oke. Itulah beberapa cara. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe, dan jangan lupa turn on notification untuk kamu my subscriber Twitter saya. Thank you so much and see you next time. Semoga bermanfaat.